Shalom. Shalom. Tadi kami sudah janjian, katanya yang awal dia kasih ke saya, nanti penutup adalah Saya. my husband, Pak John. Terima kasih kepada orang tua rohani kami yang sudah mengutus kami dan memberikan kasihnya dan teladannya kepada Bapak Pastor Dr. Timotius Arifin bersama ibuku yang cantik, Bu Vivi, dan juga para penatua yang sudah menjadikan teladan buat kami. Penatua Pendeta Bapak Frankie dengan Ibu, dan juga Ketua Misi Pastor Roni Daud, Dr. Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu, my mother, Pastor Kristi, ya, kemudian Pastor Dr. Daniel, dan juga bersama dengan istri dan semua leaders yang sudah mensupport kami, yang sudah mendoakan kami, menopang kami. Karena tidak ada kalian yang bersama-sama dengan kami tidak saja akan menjadi lemah, tetapi bersama dengan kalian, doa-doa kalian, perhatian kalian, dan tentunya dengan pengurapan dari Roh Kudus, sehingga kami sampai hari ini kami setia dan kami terus taat menuntaskan amanat agung. Tahun 2018 kami diberkati, kemudian diurapi dan diutus oleh orang tua rohani kami, Bapak Pastor Timotius Arifin, ya, pergi ke 3 negara, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Sabah dan Sarawak dan Sabah dan Brunei di Pulau Borneo. Ketika kami diutus, kami pergi dengan ketaatan, dengan respon bahwa ini kami diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Kami diutus untuk memuridkan bangsa-bangsa. Artinya ketika kami menginvasi negara-negara, ini negara kami pasportnya Indonesia, my husband pasportnya Malaysia. Jadi kami 2 negara yang dipersatukan untuk kerajaan Allah. Dan ketika kami diutus, ketika negara kami menginvasi negara Malaysia dan negara Brunei. Arti invasi ini adalah peperangan, ya, peperangan. Jadi ketika kami memasuki, invasi itu artinya mengenali, memasuki, menduduki, menguasai dan merebut jiwa-jiwa dengan penuh kemenangan. Dan ketika kami memasuki daerah yang baru, Sarawak, bagi saya baru, ya, walaupun kami sering pelayanan misi, ya, ada dengan Pastor Paulus Bara masa itu, ya, dengan Bu Dani, kami sebelum awal kami memasuki Brunei dan memasuki Sarawak. Tapi bagi kami baru, kami harus mengenali, secara khusus saya karena saya orang Indonesia. Itu baru buat saya harus mengenali daerah yang akan dimasuki, yang akan diduduki, yang akan direbut, yang akan dimenangkan jiwa-jiwanya. Kami mengenali, kami buat mapping. Di situ di Sarawak adalah budaya tradisi mereka sangat kuat. Jadi mereka dari berbagai suku. Dari Sarawak itu ada ribuan TKI, tentara, bukan tentara Kristus Injil, tapi tenaga kerja Indonesia di sana. Tetapi mereka beragam daripada suku. Ada suku Chinese, Buddhis, kemudian suku Dayak yang sangat kuat, ya, Dayak Iban, Dayak Kenya, Dayak Kayan, Dayak Lumbawang, Dayak Punan, Penan, Sekapan, Belahan, ya, banyak sekali, ya. Dan ketika kami diutus untuk memberitakan kerajaan, Injil kerajaan, kami juga diperlengkapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, seperti nanti akan kami tayangkan
Seperti apa Sarawak ya? Kami tinggal di Bintulu, di mana oil and gasnya itu terbesar, terbaik dari penghasilan dari Malaysia. Tetapi masuk di dalam pedalaman, mereka masih ada yang menyembah dengan persembahan darah-darah. Jadi itu menyembah patung, menyembah darah ya sebagai persembahan ya. Dan mereka agama bungan, agama tradisi ya, agama miring ya. Bapak selalu katakan, kamu yang meluruskan karena agama miring ya. Dan saya tidak hanya kami berdua ketika kami menginvasi negara. Yang diperlukan, ini peperangan. Yang diperlukan adalah kita perlu pelurunya. Pelurunya adalah firman Tuhan sebagai ketopong keselamatan kami. Dan kerelaan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Ketika kami tidak punya kerelaan, kami harus meninggalkan zona nyaman kami. Ketika kami berperang bukan dengan manusia, tapi penguasa-penguasa di udara. Ketika kami melayani untuk pelepasan, mengusir setan, menaklukkan daerah. Banyak hal. Saya sampai terlempar, saya jatuh di sungai, saya jatuh di laut. Saya makan ada pakunya. Kemudian suami waktu membakar jimat-jimat, dia jatuh dan dia sesak. Saya langsung doa. Kemudian ketika kami harus satu hati. Ketika itu serangan balik, dia yang mendoakan saya. Ketika dia yang kena, saya mendoakan. Jadi kami harus satu hati untuk memasuki invasi daripada negara itu ya. Jadi ada dua hal ketika kita menginvasi negara, menginvasi bangsa-bangsa. Hanya dua hal. Kita yang mati atau kita yang hidup. Kita yang kalah atau musuh yang menang. Kita yang menang atau musuh yang menang. Kita yang mati atau musuh yang mati. Satu firman yang menjadi kekuatan buat kami. Matius 10 ayat 37 dan 39. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan karena aku, ia akan memperoleh. Kami sudah sepakat setelah kami diutus, saya pernah sampaikan kepada anak-anak saya. Ketika nanti saya dipanggil Tuhan, sebagai warga negara Indonesia. Tapi sekarang saya warga negara kerajaan surga. Mau jasadnya dikuburkan di Indonesia, di Sarawak, di Malaysia, dimanapun. Itu tidak masalah. Karena kita tahu kita adalah warga kerajaan surga. Dan anak-anak kami mengerti. Dan Tuhan berikan ketika kamu, karena aku meninggalkan keluargamu, hartamu. Aku akan memberikan upah 100 kali. Dan sangat bersyukur firman Tuhan sangat terbukti. Anak-anak kami, Theo, Yosua, Bunga, Clara, dan juga anak-anak kami yang di Sarawak ada di dalam melayani. Mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan promosi untuk pekerjaan mereka, promosi untuk pelayanan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita invasi negara, menginvasi negara, kita merebut, kita menduduki, memenangkan jiwa-jiwa. Ingat, ada kuasa dari Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Ada penyertaan Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Karena firman Tuhan adalah iya dan amin. Saya selalu katakan, baik atau tidak baik. Kadang-kadang pagi kami ditelepon, Pastor, kami mau dilayani. Kami sepanjang hari diganggu oleh kuasa-kuasa gelatan. Pukul 4 pagi kami harus berangkat. Kami lepaskan. Ada yang sakit tidak dapat berjalan. Memanggil kami malam hari. Kami harus datang. Dan kuasa Roh Kudus yang menyatakan mereka disembuhkan.
Kemudian kami layani, kami baptiskan. Kalau dekat sungai kami masuk sebelah sungai. Kalau dekat laut kami masuk laut. Kalau ada kolam apapun kami masuk. Kami tidak mau delay. Tidak mau berlambat-lambat. Karena satu pengalaman ketika ada bapak-bapak, dia sebagai ketua bungan. Banyak semua jimat-jimat. Ketika kami layani, kami lepaskan. Dia mau dibaptis, usianya 92 tahun. Anak-anaknya melarang, jangan bapak saya mati kalau dimasukkan, ditenggelamkan di laut katanya. Tidak akan mati. Rohnya sudah selamat. Karena dia pindah dari kerajaan kegelapan, pindah kepada kerajaan terang. Dan dia menjadi milik Allah sendiri. Kemudian Pak John mengangkat orang tua ini, dibaptis di laut, tepi laut, di Bintulu. Kemudian 2 minggu setelah itu, dia dipanggil balik oleh Bapa di sorga. Apa yang terjadi? Seluruh cucu-cucunya dan anak-anaknya, dia mengatakan, Pastor Eriana, Pastor John, saya sangat berterima kasih karena bapak saya sekarang sudah aman bersama bapaknya di sorga. Dia sudah diselamatkan dan sekarang anak cucunya beribadah dengan kami layani. Waktu Pastor Kristi datang bersama tim, Pastor Christian, Pastor Fenty, Pastor Eko, Pastor Asmo dan istri-istri mereka, kami melayani di pos PI kami di Sungai Wong. Ketika kami melayani, Roh Kudus ingatkan saya, masih banyak jimat. Kemudian saya cabut jimat-jimat yang ada di kamar-kamarnya. Kemudian kembali kita menyembah. Pastor Kristi katakan, ono meneh. Eriana sini. Itu loh di kamar itu. Ono meneh, siji meneh. Dibuka suruh nyalakan. Ada jimat yang masih, ini suhunya yang datang. Ya, sekali lagi nanti kita akan lihat video kami. Dan tahun 2002 kami diresmikan sebagai gembala, pendeta daripada RIM oleh Pastor Roni Daud Simeon. Tahun 2002 kami ditapiskan menjadi gembala RIM Sarawak. Ini kota Bintulu. Masih mengadakan pembangunan infrastruktur di Bintulu. Ini kota Malaysia, Semenanjung Malaysia, dan Bintulu itu di Sarawak. Ini gereja kita. Sekarang kami sedang menuai tahun 2023 setiap minggu
jiwa-jiwa dibaptis, dimenangkan, direbut dan dimenangkan untuk Kristus. Setiap minggu, ini masa tuaian, ladang sudah menguning. Anugerah ada 3 pos PI yang sekarang sudah 2 sudah menjadi satelit. Ini penatua Dr. Nicholas dan Dr. John Bampa di rumah Nyalung awalnya mengajar buta huruf dan mengajar menanam jahe. Sekarang jiwa-jiwa sudah dituai di rumah panjang, rumah Nyalung. Pastor Roni Daud dan Bapak juga, My Mother Kristi, Bu Kristi, Pastor Kristi dan Pastor Daniel sudah ke sana ya. Ininya sungainya sangat keruh dan bau, tapi bagi Kristus tidak ada bau. Penuh sukacita. Ada kotorannya juga. Ada yang geli-geli, tapi tidak geli bagi Kristus. Ada kolam pada hujan yang sangat bau dan sangat licin. Sungai yang ada ularnya juga. Di Sungai Wong ada ular ini di sini. Demi Injil. Kalau pos PI yang sebau kami naik ferry. Sangat menyenangkan. Di pos PI yang ketiga sebau kami naik ferry. Ini ada durian musangking yang ditanam di sini milik Bapak dan Pak Bob. Dan juga ada madu kelulut. Jadi kami datang kemarin, ini akan diajarkan kepada misionaris untuk mereka boleh mandiri, untuk mereka invasi sebuah daerah atau negara. Jadi ada di
diajarkan berbagai hal. Nanti Pastor John yang akan menyampaikan. Jadi bagi saya John Pampa, suami kepada Pastor Dr. Iriana, seorang suku Kenya, dan telah dipersatukan untuk melayani Tuhan. Orang bertanya saya, bagaimana kamu dapat bersatu, satu dari Indonesia, satu dari Malaysia? Saya jawab dari perspektif di dunia, ikan di laut, asam di darat, dipertemukan di kuali. Dari perspektif Tuhan, dia di Indonesia, saya di Malaysia, dipertemu di ladang pelayanan. Itulah perencana Tuhan. But one thing, saya berterima kasih. The special mission was given to us. Satu, is very serious mission, invasion. Saya katakan dia harus kita bersatu hati. Bersatu menuju kemenangan. Invasion, kenapa nama saya John? Karena waktu British invaded Malaysia. I was born that time in 1963. Saya itulah satu perkataan yang sangat serius bagi kita semua. Saya katakan untuk menembus itu bukan main-main. We must be one. We must be one heart, one objective, one directive. Arahan dari pusat, arahan dari kita kepada anak-anak must be one. It's a very serious war, peperangan yang sangat kuat. Bersyukur hari ini kita dapat menerobos walaupun belum selesai, tetapi kita tahu kita satu mendengar arahan daripada pemimpin-pemimpin kita, bapak-bapak kita yang memberi arahan, yang membantu, dan kalian semua yang menyombong, dan kita sedang menerobos negara loh, bukan satu, 3. I believe kemenangan bagi kita, kemuliaan bagi Tuhan, dan saya percaya message saya kali ini, ayo. Kalian mungkin boleh tidak dapat datang ke Malaysia, tapi pasti ada cara kalian datang. Apa yang ada di hadapan sekarang adalah sumbangan kita semua, baik dari Indonesia di merata dunia. Dan doa-doa kalian juga. Dan kami bersyukur kepada pemimpin-pemimpin kita. Dan especially Bapak senior gemala kita, dan juga pemimpin-pemimpin seperti Dr. Ronnie Daud dan pemimpin-pemimpin yang lain sudah sampai ke tempat itu. Dan memberi semangat kepada kami. Memberi inspirasi kepada kami hari ini. Jadi saya percaya it's a long journey, it's a serious directive untuk invaded kuasa kegelapan di 3 buah negara untuk menjangkau jiwa-jiwa. Thank you very much. Ladang sudah menguning, bekerja sedikit, siap bergabung. Let's start. Yeah. Hand by hand. Hand by hand. Tuhan Yesus memberkati.